Pada episode yang kedua sudah dibahas tentang kemusnahan peradaban muka bumi yang lama dan atmosfer yang tertutup oleh kabut sehingga cahaya matahari tidak dapat mencapai permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi adalah air, tidak ada daratan, dan semuanya gelap. Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Allah menjadikan terang di muka bumi dengan cara menyingkirkan kabut gelap dari atmosfer hingga cahaya matahari dapat mencapai permukaan bumi. Kejadian 1 ayat 6 sampai dengan 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Cakrawala atau medan gravitasi atau lengkung ruang dan waktu membuat air terpisah dari air di bawahnya. Cakrawala juga membuat ketetapan waktu di permukaan bumi. Kejadian 1 ayat 9 dan 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Air yang tadinya terkumpul pada permukaan bumi oleh medan gravitasi dan panas sinar matahari mulai terurai menjadi uap dan awan, terselap oleh pori tanah sebagai air pori tanah, menjadi sungai bawah tanah dan sebagainya, sehingga muncullah daratan di muka bumi. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Roh Allah yang semula melayang-layang di atas permukaan air sekarang turun sendiri ke muka bumi dengan tangannya sendiri membentuk tubuh manusia dari debu tanah. Tubuh Adam ini berasal dari bumi lama yang musnah oleh banjir dan menjadi debu tanah. Tuhan mengembuskan napasnya sendiri ke dalam lubang hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, namun dia masih tertidur. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian.
Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Benih-benih tumbuhan yang telah terendam banjir selama sekitar 5.000 tahun kini mulai bertunas, siap untuk bertumbuh. Jadi, pada hari ketiga, Allah membuat muka air menjadi surut oleh panas sinar matahari dan gravitasi sehingga daratan muncul ke permukaan. Roh Allah yang sebelumnya melayang-layang di atas permukaan air mulai ada di muka bumi dalam wujud fisiknya. Dengan tangannya Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung manusia. Allah menumbuhkan benih-benih tumbuhan yang sudah terendam banjir selama sekitar 5.000 tahun menjadi tunas-tunas muda.